أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudara, mempelajari ilmu tasawuf harusnya kita berangkat kepada hal-hal yang bersifat pokok, yang mendasar. Hal yang mendasar itu adalah antara lain memakrifati Allah, mengenal Allah, kemudian mengenal dirinya, dan di dalam mengenal bagian-bagian atau fungsi-fungsi yang merupakan satu komponen-komponen pada diri itu sebagai satu bagian yang harus bekerja sebagai pengenalan atau jalan menuju ke pengenalan kepada Allah. Sekarang kita melihat dan memahami tentang siapa Allah. Tentang siapa Allah di sini itu harus terbagi, harus kita membaginya pada mengenal Allah dalam pengertian zat, mengenal Allah dalam pengertian sifat, asma, dan af'al atau perbuatannya. Sekarang mengenal zat Allah. Mengenal zat Allah, tidak ada yang mampu mengenal zat Allah. Tidak ada satupun, karena zat Allah adalah suatu zat yang tidak dikenali oleh manusia dalam pengertian tidak adanya satu kemampuan untuk memahami dan menguraikan secara pasti seperti apa zat Allah itu. Karena memang Allah tidak berada pada ruang dan waktu. Allah di luar daripada ruang dan waktu. Sedangkan manusia potensinya hanya memahami segala apa yang ada pada ruang dan waktu. Sehingga dengan demikian zat Allah sama sekali tidak memiliki suatu kompetensi, tidak memiliki suatu potensi untuk memahami tentang Allah. Lalu apa yang kita bisa jadikan patokan bahwa Allah dengan zatnya itu ada, wujud? Itulah yang disebut dengan sifat. Kita mengenali Allah dengan sifatnya. Mengenali Allah dengan sifatnya itulah dikatakan bahwa sifat Allah itu dalam pembagiannya seperti sifat nafsianya, sifat salbianya, sifat ma'ani, kemudian ma'nawiyah. Dari sifat-sifat Allah itulah sebenarnya kita bisa memahami tentang seperti apa zat itu, tetapi bukan zatnya. Jadi pemahaman tentang zat itu hanya kita sebatas memahami sifatnya itu. Seperti contoh, kita tidak mampu mengetahui tentang matahari. Keterbatasan kita sangat besar terhadap matahari itu. Tetapi pemahaman kita bahwa matahari itu ada setelah adanya pancaran yang memancar dari matahari itu dengan cahayanya. Dengan cahayanya begitu matahari bersinar, langsung kita mengatakan, wah, matahari terang, benderang. Matahari dalam ketinggian sekian derajat. Matahari dengan sinarnya menunjukkan waktu jam seperti ini. Karena ada sifat itu, sifat matahari seperti itu. Makanya pada zat Allah di sini memiliki, karena zat Allah adalah sifatnya wujud, dia ada. Lawannya adalah sesuatu yang tidak ada. Sedangkan sifat lain daripada Allah atau yang diciptakan oleh Allah adalah sifatnya adam, tidak ada. Sifat daripada zat ini di dalam Al-Quran banyak dijelaskan beberapa
ayat dalam Al-Quran tentang sifat itu adalah yang secara garis besarnya adalah sifat kidam. Sifat kidam itu adalah dia terdahulu dan tidak ada yang mendahului. Kemudian sifat baka, kekal. Kemudian sifat dari zat itu, jadi sifat zat itu adalah dia berdiri sendiri. Qiyamu binafsihi. Kemudian sifat lain adalah mukhallafatun lil hawadis. Dia tidak menyerupai segala sesuatu atau tidak semisal dengannya. Tidak sama dengan makhluk. Kemudian sifat zat itu adalah berdiri sendiri. Dia tunggal. Kembali kepada awal bahwa dikatakan bahwa sifat zat Allah itu adalah kidam, terdahulu. Dia terdahulu dan tidak ada yang mendahului. Makanya dia tunggal. Tidak ada yang dia adalah ahad. Beda kalau manusia ada yang mendahului, ada ibu bapa, ada pendahulu-pendahulu kita. Segala sesuatu yang terjadi pada diri kita dan lingkungan kita, segala sesuatunya ada yang mendahului. Sedangkan Allah tidak ada yang mendahulinya. Dia terdahulu dan tidak ada yang mendahulunya. Maka dikatakan di situ adalah Allah adalah ahad. Dia tidak berjamak. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian sifat lainnya tadi dikatakan baka. Itu kekal. Sifat kekekalannya Allah, bahwa sesungguhnya Allah kekal pada zatnya. Sedangkan dicipta kita adalah bagian yang salah satu yang diciptakannya adalah sifatnya tidak kekal, fana. Kita nisbi, tidak ada. Kita berproses. Kemudian sifat Allah di sini adalah qiyamu binafsihi, berdiri sendiri. Sedangkan sifat daripada manusia yang dicipta itu sangat berbeda dengan mencipta zat Allah. Kita bergantung. Kalau Allah berdiri sendiri, dia tidak perlu apapun juga dari ciptaannya. Allah mau disembah atau tidak disembah tidak mengurangi kekuasaannya, tidak mengurangi kebesarannya. Tetapi manusia karena ketidakmandiriannya, karena kebergantungannya akan segala sesuatu, maka manusia itu membutuhkan lingkungan, membutuhkan selain dirinya, membutuhkan satu sama lain. Coba bayangkan ketika kita berdiri sendiri, bagaimana kita ketergantungan dengan dalam kehidupan ini, bagaimana nyawa ini ketergantungannya kepada oksigen, bagaimana nyawa ini ketergantungannya kepada hidup, bagaimana napas lahiriah ini ketergantungannya dengan oksigen, bagaimana tubuh ini ketergantungannya dengan zat-zat makanan yang dibutuhkan. Kita bergantung, itu diciptaan. Segala sesuatu yang datang dari Allah, semua bergantung kepada Allah. Makanya Allah adalah tempat bergantungnya segala sesuatu. Sedangkan Allah tidak bergantung. Dia qiyamu binafsihi, dia berdiri sendiri. Sedang kemudian mukhalafatul lil hawadis. Dia tidak semisal dengan ciptaannya. Makanya di dalam Al-Quran Allah katakan Allah itu adalah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak ada seumpamanya. Dia tidak menyerupai segala apapun juga. Allah tidak menyerupai segala apapun juga. Berarti Allah tidak dapat diperumpamakan. Umpamanya Allah, apakah Allah seperti laki dan perempuan? Tidak. Apakah Allah berada pada ruang dan waktu? Tidak.
Karena segala sesuatu yang berada pada ruang dan waktu adalah ada semisalnya. Sedangkan Allah, karena dia tidak bergantung, otomatis tidak menyerupai segala sesuatu. Karena sesuatu itu adalah ciptaan. Sedangkan dirinya saat Allah adalah bukan ciptaan. Makanya kalau dikatakan ada seseorang katanya memakrifati Allah dengan zatnya. Pertanyaan, kalau dikatakan memakrifati Allah dengan segala zatnya, mengenal Allah dengan zatnya, lalu kemudian dia masuk kepada pemahaman tentang penyamaan, maka pemahaman itu adalah suatu sesat, hal yang sesat. Sebab Allah laisa kamitslihi syai'un itu tadi katakan bahwa tidak semisal dengannya. Lain kalau tentang pengertian tentang lawan daripada Allah dalam pengertian yang diciptakannya adalah zat diri, itu semisal. Jadi kalau analoginya begini, bahwa kalau dikatakan sama dengan ketika Allah meniupkan ruh. Pernah ada sebagian orang mengatakan bahwa ketika Allah kutiupkan ruh kepada jasad Adam. Ada yang menyamakan bahwa roh itu adalah darinya dalam pengertian potensi dan kualitas atau unsurnya itu sama dengan yang mencipta, Allah itu sendiri. Kalau demikian halnya, maka muncul pertanyaan, kalau dikatakan bahwa itu sama, kenapa roh itu tidak memiliki potensi dan kekuatan yang sama dengan Tuhan sebagai pencipta? Karena kekuatan yang dimiliki oleh roh, potensinya tidak sama dengan yang menciptakan, Allah itu zat Allah, maka roh itu tidak bisa dikatakan adalah unsur zat roh itu sama dengan unsur dari zat Allah. Tidak bisa dikatakan. Karena itulah dikatakan roh itu adalah zat yang dicipta daripada Nur Muhammad. Bukan langsung kepada Allah, tidak. Sedangkan Nur Muhammad itu adalah sifatnya. Jadi zat itu yang terpancar. Jadi zat Allah memancarkan sifatnya. Jadi sama dengan ketika matahari dengan sinarnya. Sinarnya itu adalah sifat yang permanen, sifat yang tak terpisahkan daripada zatnya. Sedangkan begitu pula nur Allah itu tak terpisahkan daripada zat Allah yang beruswa di ars. Itu tak terpisahkan. Itulah yang disebut dengan nur ilahi. Kemudian dari nur ilahi itulah yang menjadi sebab lahirnya, diciptakannya namanya ruh. Itulah dikatakan bahwa roh ini adalah sesuatu yang dicipta. Dia tidak langsung kepada Allah, tetapi dia berproses dengan dasar nurnya. Sedangkan nur adalah bersumber daripada zatnya. Nah, dalam kaitannya tadi dikatakan zat itu adalah berdiri sendiri. Jadi dia tidak berada pada wilayah penciptaan zat itu, tidak ada. Kemudian sifat daripada zat itu dijelaskan di dalam sifat 20 adalah wahdaniyah, tunggal. Itulah tadi bahwa ketunggalannya daripada zat itu, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini tentu berbeda dengan konsep ketika ada yang menyebutkan pada faham lain bahwa seseorang itu anak Allah. Ada yang mengatakan bahwa Yesus anak Allah. Wallahu alam. Itu faham mereka. Tetapi bagi umat Islam yang yakin, yang memahami tentang pentauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Tuhan umat Islam
Tuhannya manusia, Tuhan Allah yang ila tidak ada yang dapat disembah kecuali dirinya sendiri adalah bukan zat yang dapat melahirkan atau membuat segala sesuatu dari dirinya menjadi jamak, tidak beranak dan tidak diperanakan, karena dia bukan sesuatu, sehingga penamaan daripada bahwa Allah berjamak adalah sesuatu yang sangat keliru dan tidak benar. Jadi Allah wahdaniyah, tunggal itu karena ketunggalannya di sinilah sehingga membedakan antara makhluk ciptaannya. Kepada manusia, manusia itu adalah sifatnya tidak tunggal. Kita manusia ini punya keturunan. Kita dilahirkan dan melahirkan dan mempunyai keturunan. Ada nenek moyang kita, manusia pertama adalah Adam, kemudian turun kepada cucu-cucu hingga menjadi kita. Bahkan kita pun juga akan melahirkan beberapa generasi. Dari mulai manusia pertama hingga manusia sesudahnya kita adalah istilah turun-temurun. Kesimpulannya itu adalah manusia atau yang dicipta adalah sifatnya tidak tunggal. Sedang inilah yang membedakan dengan zat Allah yang sifatnya tunggal. Karena itu kembali lagi bahwa zat Allah sifatnya tunggal dengan zat yang ada pada manusia, apapun namanya itu ruh dan sebagainya, itu sifatnya tidak tunggal. Karena Rasulullah mengatakan, ana abul arwah wa adamu abul bashar. Aku bapak sekalian ruh dan Adam itu bapak sekalian tubuh. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau berkaitan dengan ruh, ya, kalau berbicara tentang jasad itu sudah jelas sekali turunan-turunannya. Roh pun juga Rasulullah sendiri juga mengatakan, ana minallahi wal mu'minuna minni. Aku dari Allah dan sekalian mukmin dari aku. Ana minallahi wal mu'minuna minni. Aku dari Allah. Dia tidak mengatakan ana min Adam. Tapi beliau mengatakan ana minallahi. Berarti aku yang dimaksudkan di sini adalah aku bukan min Bani Adam. Aku bukan keturunan Adam. Tetapi yang dimaksudkan adalah fungsi, status kedudukan daripada jiwa itu bukan status kedudukan daripada jasmani. Jiwa pada Muhammad dikatakan yang datang dari Allah kan nur. Sedangkan nur ini adalah pembawa cahaya-cahaya kebenaran. Sehingga ketika Rasulullah mengatakan ana minallahi, berarti yang dimaksudkan di sini adalah ana minurillahi, nur Allah. Aku dari nur Allah. Berat sementara aku di sini dimasukkan tadi tentu adalah bukan namanya jasad, tetapi adalah jiwa, nafs. Karena jiwalah ini yang mampu menyerap cahaya-cahaya Allah. Itu dikatakan ana minullahi, ana minallah adalah sama halnya ketika kalau diterjemahkan adalah jiwa penyerap cahaya nur ilahi. Itulah ana minallahi. Jiwa ini adalah ruh. Jiwa ini adalah ruh. Jiwa ini adalah ruh. Sedangkan ruh adalah tercipta dari Nur Muhammad. Itulah yang membedakan. Sedangkan ruh ini adalah ada sumbernya. Ada sumbernya. Sama ketika para ulama-ulama syukur mengatakan diri itu tercipta dari diri yang satu. Jiwa itu tercipta dari diri yang satu. Berarti diri yang diciptakan adalah diri jamak. Berarti kalau demikian halnya bahwa roh pun juga itu dicipta. Sedangkan nur tidak bisa dikatakan bahwa roh itu adalah nur.
Tetapi roh adalah salah satu wujud daripada nur itu sendiri, wujud keadaannya. Roh, nur itu adalah sesuatu yang tak terpisahkan, bukan yang dicipta dari Allah, karena dia tak terpisahkan dengan Allah itu sendiri. Sedangkan roh adalah yang dicipta, yang dibentuk dengan dasar roh itu. Nah, segala sesuatu yang dicipta itulah pasti namanya sifatnya tidak tunggal. Sedangkan Allah sifatnya tunggal, bukan yang dicipta. Itulah yang membedakan. Kemudian ada sifat-sifat lain seperti ma'ani, sifat daripada saat itu seperti sifat ma'aninya, yaitu sifat kudrat, iradat, ilmu, haya, sama basar, kalam. Sama basar, kalam, sifat kudrat, iradat, dia kuasa, sifat saja dia yang melihat, dia yang berkata, kalam, dia berkehendak, dia yang hidup. Kudrat, iradat, ilmu, haya, sama basar, kalam berkata. Sifat-sifat inilah bahwa sesungguhnya manusia tidak ada kemampuannya untuk berbuat. Kita melihat karena diperlihatkan. Kita melihat karena adanya sifat daripada saat itu. Kita berkata karena ada potensi dalam diri kita yang bersumber dari sifat yang berkata, kalam, al-kalam. Kita hidup karena kita bersumber dari sifat daripada zat yang hayat dan sebagainya. Logikanya, kalau seandainya seperti kita melihat, kita memiliki biji mata, kita memiliki pendengaran, kita bisa berkata, kita bisa hidup, kita memiliki satu jasad. Andainya nyawa ini terlepas dari raga, maka mata tak mampu lagi melihat, telinga tak mampu lagi mendengar, mulut tak mampu lagi berucap. Aktivitas jasad pun tak mampu berbuat apa-apa. Oleh karena kenapa? Karena nyawa telah meninggalkan raganya. Sedangkan nyawa ini adalah ruh. Dan roh bersumber daripada nur. Berarti roh tiada lain daripada Allah itu sendiri. Kemampuannya. Karena roh ini adalah memiliki potensi-potensi yang disifati oleh pada nur. Sedangkan nur adalah sifat daripada Allah. Jadi ujungnya kalau kita mentauhidkan pada nyawa kita, pada potensi-potensi rohani kita, pada potensi-potensi jiwa pada kita, adalah potensi-potensi daripada Allah. Lalu mungkin ada yang bertanya, nah kita masuk kepada pembahasan tentang diri manusia, berkaitan bahwa insan sebagai dasar adalah insan dalam pengertian nafs, kemudian ada nyawa, kemudian ada ruh, kemudian ada akal.